Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak sekalian hari ini? Tentunya kita semua dalam keadaan sehat dan baik selalu. Amin. Anak sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan membicarakan mengenai masalah statistika, yaitu tentang penyajian dan pengolahan data. Nanti tentang berkaitan dengan data dalam statistika. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian dapat memahami pengertian data. Yang kedua, kalian dapat memahami bentuk penyajian data. Baik, kita masuk ke masalah statistika. Di sini ada gambar sebuah observasi di mana ada seorang petugas pengawas di toko melakukan pengecekan terhadap banyak barang yang tersisa dan terjual dalam suatu periode tertentu secara berkala. Petugas sebelumnya memiliki data barang yang masuk ke dalam toko tersebut. Setelah beberapa waktu, petugas menghitung kembali banyak barang yang tersisa di toko tersebut. Hal ini dilakukan untuk menyamakan data manual dengan data yang ada pada komputer. Baik, kita masuk tentang statistika. Di dalam pelajaran statistika ada yang namanya data. Nah, nanti data dibagi ke dalam masalah menyajikan data dan nanti dengan menafsirkan data. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah menyajikan data. Data disajikan dalam bentuk nanti tabel, bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Biasanya tabel itu dalam bentuk soal misalnya. Baik, anak-anak sekalian, kita masuk ke masalah data. Apa itu data? Nanti data pengertiannya adalah kumpulan dari datum. Kemudian datum adalah keterangan atau informasi tentang fakta yang nyata yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber dalam kegiatan penyelidikan. Data dibagi dua, yaitu ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Data kualitatif adalah data bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif itu berbentuk kualitas atau mutu berupa sifat-sifat, keadaan atau gambaran dari kualitas objek yang diteliti. Misalkan data profesi mata pencarian, misalkan petani, pedagang, nelayan, PNS, TNI, Polri, dan yang lainnya. Kemudian data kuantitatif adalah data yang bentuknya berupa angka atau bentuk numerik, dibagi ke dalam dua, yaitu data cacahan, yaitu data yang diperoleh dengan cara menghitung. Kemudian data ukuran adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Berikutnya kita masuk ke pengumpulan data. Ada 3 cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama, dengan menggunakan wawancara atau interview. Interview adalah cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Kemudian yang kedua ada berupa kuesioner atau angket, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Jadi bisa dalam bentuk pilihan, bisa juga dalam bentuk isian. Kemudian yang terakhir dengan observasi atau pengamatan, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Itulah cara mengumpulkan data. Baik, kita lanjutkan. Berdasarkan cara memperolehnya, data terbagi menjadi 2, yaitu ada yang namanya data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dengan secara langsung dari sumbernya. Contohnya, data banyak anggota keluarga dengan melakukan wawancara dari sumber data. Misalkan nanya berapakah jumlah kakak, jumlah adik, dan seterusnya. Kemudian data mata pelajaran yang disukai dengan memberikan angket kepada siswa untuk memilih manakah mata pelajaran yang disukai. Itu disebut data primer. Berikutnya data sekunder. Data sekunder itu data yang diperoleh dengan cara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Misalkan data tentang nilai kurs rupiah diperoleh dari BPS. BPS adalah Badan Pusat Statistik. Nah, kemudian bisa juga misalkan data banyaknya siswa SMP dalam satu kota atau kabupaten yang diperoleh dari Dinas Pendidikan. Jadi ini tidak langsung dari sumbernya, dinamakan data sekunder. Nah, itulah tadi cara memperoleh data. Berikutnya penyajian data statistik. Tadi sudah diungkap bahwa data statistik ada 3, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, yang satunya adalah tabel. Biasanya tabel dimunculkan dalam bentuk soal. Contoh sekarang, tabel kunjungan siswa kelas 9A di perpustakaan sekolah adalah sebagai berikut.
Nah, ini dalam bentuk tabel namanya datanya. Cara membacanya di sini ada 2 kolom, yaitu hari dan banyaknya. Nah, hari terdiri dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian banyaknya di saat hari Senin, banyaknya siswa yang berkunjung adalah 8. Nah, dilambangkannya dengan F biasanya. Kemudian hari Selasa 10, hari Rabu 15, Kamis 13, Jumat 9, dan hari Sabtu 5. Jumlah siswa yang mengunjungi perpustakaan dalam satu minggu adalah 60 orang. Nah, yang ditanyakan, buatlah diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Mari kita jawab. Kita akan membahas mengenai diagram batang. Tadi tabelnya seperti ini, maka caranya kita ubah dari bentuk tabel ke dalam diagram batang. Di dalam diagram batang ada namanya garis vertikal dan garis horizontal, seperti menggambar koordinat kartesius. Nah, yang horizontal itu merupakan keterangan, sedangkan yang vertikal merupakan banyaknya. Dan di sini keterangannya nama hari, sedangkan yang vertikalnya banyaknya, terdiri dari angka yang dimunculkan. Baik, anakku sekalian, Senin itu ada 8 anak, maka untuk hari Senin di sana menuju ke angka 8. Bentuknya adalah karena batang maka berbentuk persegi panjang, karena judulnya diagram batang. Bisa juga dalam bentuk tabung, bisa. Nah, ini yang Bapak munculkan dalam bentuk persegi panjang. Kemudian hari Selasa ada 10, di sini tepat di 10. Kemudian hari Rabu ada 15, Rabu 15 di sini. Kemudian hari Kamis 13, hari Jumat 9, dan yang terakhir hari Sabtu cuma 5 anak yang hadir. Nah, ini bentuk seperti ini dinamakan diagram batang. Berikutnya diagram garis. Nah, hampir mirip dengan diagram batang atau cara menggunakan koordinat kartesius. Yang horizontal itu adalah keterangan, sedangkan yang vertikal itu banyaknya. Hari Senin ada 8 di sini titiknya, kemudian Selasa 10, hari Rabu 15, kemudian hari Kamis 13, hari Jumat 9, dan hari Sabtu 5. Kemudian dihubungkan dari titik hari Senin ke Selasa sehingga berbentuk garis, kemudian dilanjutkan ke Rabu, kemudian dilanjutkan ke Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, bentuk seperti ini dinamakan diagram garis karena bentuknya berbentuk garis. Dan yang terakhir, yang ketiga, ditanyakan diagram lingkaran. Nah, untuk diagram lingkaran kita melakukan perhitungan terlebih dahulu. Ini Bapak ambil contoh satu perhitungan untuk hari Senin. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Melihat jumlah pengunjung dalam satu minggu seluruhnya adalah 60 anak tadi. Ini sebagai patokannya nanti. Bagaimana cara menghitungnya? Senin sama dengan 88 itu diambil dari kunjungan hari Senin, dibagi seluruh anak yang hadir dalam satu minggu, dikalikan satu lingkaran penuh adalah 360 derajat, sehingga 360 dibagi 60 adalah 6 kali 8, 48. Dan di saat hari Senin kita mengukur sudutnya adalah 48 derajat. Demikian juga nanti hari Selasa, berarti 10/60 kali 36, berarti 6 kali 1, berarti adalah 60 derajat, dan seterusnya. Silahkan kalian hitung sehingga dapat kita gambar kunjungan ke perpustakaan. Di sini ada keterangannya, yang biru menunjukkan hari Senin tadi sudah dihitung 48 derajat. Kemudian hari Selasa sudah saya Bapak hitung tadi 60 derajat, dan seterusnya. Silahkan kalian hitung, insya Allah nanti cocok apa yang ada pada data diagram lingkaran. Nah, bentuk seperti ini karena bentuknya lingkaran dinamakan diagram lingkaran. Itulah tadi dalam penyajian data. Sekarang kita masuk ke latihan. Bapak akan munculkan di sini satu soal. Ini ada diperoleh data pemilik sepeda motor tahun 2021 di daerah berikut. Ini daerah Kabupaten Cirebon di desa. Bapak punya data Kaliwedi Lor ada 1000 yang punya motor. Kemudian Kaliwedi ada banyaknya motor tuh 1300, Ujung Semi 800, dan Gua Lor 500. Ditanyakannya seperti tadi, buatlah diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, silakan kalian coba untuk memahami tentang penyajian data. Cukup sekian apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.